Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kemudian juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Ilm, dan pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada adab penuntut ilmu yang ke-9. Dan kini kita akan melanjutkan adab penuntut ilmu yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah, al-amrul 'ashir at-tamassuk bil kitab was sunnah. Adab yang ke-10 atau perkara yang ke-10 adalah at-tamassuk bil kitab was sunnah. Memegang teguh al-kitab, yaitu Al-Qur'an, was sunnah, dan juga as-sunnah, yaitu al-hadis. Yajibu ala talabatil ilm al-hirsu tam ala talaqqil ilm wal akhdhu min usulihi allati la falaha li talibil ilm in lam yabda' biha. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk senantiasa bersemangat, untuk senantiasa bersemangat dalam menimba ilmu dan dalam mengambil ilmu dari usulnya, dari pokoknya. Allati la falaha li talibil ilm illa in lam yabda' biha. Yang mana tidak ada kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu kalau dia tidak memulai dari pokoknya ini. Tidak memulai mengambil ilmu dari pokoknya. Adapun pokoknya ini atau usulnya ini adalah Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Tentunya yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Fa innahu yajibu 'ala talibil ilm al-hirsu 'alaihi qira'atan wa hifdhan wa fahman wa 'amalan bihi. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk senantiasa bersemangat, sungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafalkan Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, dan juga dalam mengamalkan Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa asasul ulum. Dan Al-Qur'an merupakan asas, landasan dari ilmu, landasan dari ilmu atau sumbernya. Wa qad kana as-salafu yahrisuna 'alaihi ghayat al-hirs. Fayudhkaru anhum asy-syai'ul 'ajib
min hirsihim 'alal Qur'an. Dan dahulu ya, para salaf, ya, para pendahulu kita yang saleh, ya, mereka sangat bersemangat sekali, ya, sangat bersemangat sekali, luar biasa semangatnya mereka terhadap Al-Quran. Ya. Disebutkan ya, sesuatu yang menakjubkan dari semangat mereka terhadap Al-Quran. Fatajidu ahadahum hafizal Qur'ana wa umruhu 7 sanawat. Ya, kita jumpai salah seorang dari mereka, dari para salaf, ya, ada yang menghafalkan Al-Quran sementara usianya, atau hafal Al-Quran 30 juz, sementara usianya pada waktu itu masih 7 tahun. Masya Allah. Ya. Bagaimana semangatnya mereka luar biasa sekali. Mungkin kalau anak-anak kita 7 tahun, sedikit sekali yang sudah bisa menghafal 30 juz. Wa ba'duhum hafizal Qur'ana fi aqalli min syahrin. Ada juga sebagian mereka yang menghafalkan Al-Quran ini kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan, dia sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana mereka benar-benar meluangkan waktunya untuk ya, menghafal Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Wa fi hadza dilalatun ala hirsis salaf. Maka pada yang demikian ini ya, terdapat bukti ya, bahwasannya para salaf terdahulu benar-benar mereka itu bersemangat dalam mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Ridwanullahi alaihim. Fayajibu ala talibil ilm al-hirsu alaihi wa hafidhahu ala yadi ahadil muallimin. Ya, maka sudah seharusnya bagi setiap penuntut ilmu ya, untuk bersemangat terhadap Al-Quran, ya, untuk menghafalkannya dan mempelajarinya dari salah seorang guru, ya, dari salah seorang guru. Li'anna al-Qur'ana yu'khadhu 'an tariqit talaqqi. Karena Al-Qur'an ini ya, dipelajari dengan metode atau dengan cara talaqqi, langsung belajar kepada gurunya, ya, dibimbing oleh seorang guru, ya. Wa innahu mimma yu'safu lahu an tajida ba'd talabatil ilm la yahfadhul Qur'an. Dan di antara perkara yang sangat disayangkan ya, kita jumpai bahwasanya sebagian penuntut ilmu ya, mereka tidak menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Tidak menghafalkan Al-Quran. Bahkan untuk membaca Al-Quran saja ya, mereka tidak bisa meluangkan waktunya. Masya Allah. Bal ba'duhum la yuhsinul qira'ah. Bahkan lagi sebagian dari mereka ya, tidak memperbaiki bacaannya. Bacaan Al-Qur'annya masih sangat minim sekali dari yang dikatakan benar sesuai dengan kaidah qiraah. Wa hadha khalalun kabir. Maka yang demikian ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Fi manhaji talabil ilm, dalam metode ya, mempelajari ilmu. لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح. Oleh karena itu, kata penulis, saya mengulang-ulang bahwasannya, atau mengulang-ulang nasihat saya bahwasannya hendaknya setiap penuntut ilmu ya, dia harus bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, ya, bersemangat dalam mengamalkan Al-Quran, bersemangat dalam mendakwahkan Al-Quran, dan berusaha untuk memahami Al-Quran ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi hendaknya setiap penuntut ilmu benar-benar memberikan waktunya kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pokok dari
setiap ilmu, ya. Pokok dari setiap ilmu atau induknya, ya. Sumbernya adalah Al-Quran. Bagaimana seorang akan mengamalkan atau mendakwahkan agama ini sementara dia tidak memahami Al-Quran. Bahkan membacanya saja masih banyak yang salah atau masih banyak kesalahan dalam bacaannya. Kemudian yang kedua, sumber dari ilmu adalah as-sunnah as-sahihah. Sunnah yang sahih atau hadis-hadis yang sahih. Fahiya thanil masdaraini lisyari'atil islamiyyah. Maka sunnah yang sahih ini merupakan sumber yang kedua dari syariat Islam. Sumber yang kedua. Yang pertama tadi Al-Quran, kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Wahiyal muwaddihatu lil Qur'anil Karim. Dan sunnah ini merupakan penjelas Al-Quran atau yang menerangkan Al-Quran. Karena terkadang ada hal-hal yang mana Al-Quran itu menyampaikan atau terdapat di dalam Al-Quran dalilnya secara umum. Adapun perinciannya terdapat di dalam as-sunnah. Sebagaimana perintah salat. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah salat. Tapi perinciannya itu hanya ada di dalam hadis. Maka seorang ketika hendak salat maka dia harus mengetahui atau membaca hadis-hadis tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'ala talibil ilm al-jam'u bainahuma wal hirsu 'alaihima. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menggabungkan keduanya dan benar-benar bersemangat untuk mempelajari keduanya. Wa 'ala talibil ilm hifdhus sunnah. Juga wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menghafalkan as-sunnah, menghafalkan hadis. Imma bihifdhi nususil ahadith atau bidirasati asanidiha wa mutuniha wa tamyizi as-sahih min ad-dhaif. Bisa jadi dengan menghafalkan nas-nas hadisnya, Bisa jadi dengan menghafalkan nas-nas hadisnya, ini bentuk menjaga as-sunnah, Atau juga mempelajari asanid, sanad, rantai-rantai periwayatnya. Wa mutuniha atau juga mutunnya, matannya, Atau juga membedakan atau memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Ini sebagai bentuk penjagaan terhadap as-sunnah, atau terhadap hadis-hadis. Wa kadzalika yakunu hifdhu sunnah bid-difa'i anha war-raddi 'ala syubuhati ahli al-bid'ah fi sunnah. Demikian juga di antara bentuk pembelaan terhadap as-sunnah adalah membela sunnah tersebut dengan membantah setiap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para ahli bid'ah, terhadap sunnah. Terkadang para ahlul bid'ah itu menyampaikan hal-hal atau melontarkan hal-hal yang malah justru mematikan sunnah. Karena bid'ah itu sendiri adalah lawan dari sunnah. Ketika bid'ah muncul maka sunnah itu akan padam. Oleh karena itu harus ada orang yang membela as-sunnah ini dengan cara membantah setiap bid'ah yang dilontarkan oleh para ahli bid'ah, agar sunnah ini tetap hidup. Fayajibu 'ala talibil ilm an yaltazima bil Qur'an was sunnah. Maka sudah seharusnya setiap penuntut ilmu terus menerus berkesinambungan untuk mempelajari Al-Quran dan as-sunnah sahih. Terus menerus mempelajarinya. Wa huma lahu ay talibil ilm kal janahaini lit ta'ir idzan kasara ahaduhuma lam yatir. Maka keduanya ini Al-Quran dan as-sunnah bagi setiap penuntut ilmu seperti sayapnya seekor burung. Seperti sayapnya seekor burung. Bagaimana seekor burung ini bisa terbang apabila salah satu sayapnya patah? Tidak mungkin. Demikian juga seorang penuntut ilmu.
bagaimana dia bisa bermanfaat ilmunya manakala dia hanya menghafalkan Al-Qur'an saja, sementara dia jauh dari as-sunnah. Dia tidak mengerti sama sekali. Atau sebaliknya, ya. Dia paham tentang as-sunnah, tentang hadis-hadis, ya. Akan tetapi dia tidak mengerti dan tidak faham, bahkan tidak tahu cara membaca Al-Qur'an. Ya. Dia harus ada keduanya. Lidzalika la tura'is sunnah wa taghful 'anil Qur'an. Oleh karena itu, kata penulis, tidak boleh seorang itu hanya memperhatikan as-sunnah saja, hadis-hadis saja, sementara dia lalai dari Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran, dari membacanya, menghafalnya, ya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Ya. Dia lalai dari itu. Dia fokus hanya kepada sunnah saja. Au tura'il Quran wa taghful 'anis sunnah. Atau sebaliknya, dia memperhatikan Al-Quran, fokus terhadap Al-Quran, akan tetapi dia lalai dari as-sunnah. Ya, ini pun tidak dibenarkan tentunya. فَكَثِيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ الْعِلْمِ يَعْتَنِي بِالسُّنَّةِ وَشُرُوحِهَا وَرِجَالِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا اِعْتِنَاءً كَامِلًا. Banyak dijumpai para penuntut ilmu, ya, mereka benar-benar memperhatikan as-sunnah, ya. Penjelasan hadis-hadisnya, ya. Para periwayat hadisnya benar-benar dipelajarin oleh dia, ya. Dan juga mustalahatnya, istilah-istilah, ya, terkait dengan ilmu hadis, ya, dipelajarin dan diperhatikan oleh dia. Lakin law sa'altahu an ayatin min kitabillah la ra'aitahu jahilan biha. Akan tetapi jika engkau atau seandainya engkau menanyakan kepadanya tentang satu ayat saja dari kitab Allah, ya, maka engkau akan jumpai dia bodoh, tidak mengetahui apapun tentang ayat tersebut. Ya. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini merupakan kesalahan yang besar. Ya. Kesalahan yang besar. Fala budda an yakuna al-kitab was sunnah janahaini laka ya talibal ilm. Maka sudah seharusnya Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya, menjadi dua sayap bagimu wahai penuntut ilmu. Wa hunaka syai'un thalithun muhimmun wa huwa kalamul ulama. Dan di sana juga ada perkara yang ketiga, kata penulis, yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah perkataan para ulama. Ya. Fala tuhmilu kalam al-ulama wa la taghful anhu li'anna al-ulama ashaddu rusukhan minka fil ilm. Maka janganlah engkau meremehkan perkataan ulama, atau engkau lalai dari perkataan ulama tersebut. Karena para ulama ini lebih dalam keilmuannya daripada dirimu. Wa indahum min qawaid syariah wa asrariha wa dhawabitiha ma laysa indak. Dan mereka para ulama itu, ya, memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah syariah, tentang rahasia-rahasianya, dan juga tentang aturan-aturan syariat ini, yang mana engkau tidak mengetahui atau engkau tidak lebih mengetahui darinya. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. Oleh karena itu, para ulama peneliti yang mulia, apabila ada seorang ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, maka idza tarajjaha indahum qaulun, apabila tampak baginya sesuatu yang rajih, sesuatu yang kokoh dari perkataan atau dari suatu pendapat, yaquluna, mereka akan mengatakan in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bih. Apabila ada seorang pendahulu dari kalangan para ulama yang mengatakan pendapat ini, maka saya ikut dengan pendapatnya. Saya berpendapat dengan pendapat ini. Namun apabila tidak ada yang berpendapat yang seperti ini dari
para ulama terdahulu, maka saya tidak akan berpendapat dengan pendapat ini. Famathalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ala ilmihi wa sa'ati ittila'ihi idza qala qawlan la ya'lamu bihi qailan qala ana aqulu bihi in kana qad qila bih wa la ya'khudhu bi ra'yihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama dengan luasnya keilmuan beliau dan dalamnya penelitian atau penelaahan yang beliau lakukan, jika ada suatu pendapat yang beliau tidak tahu apakah ada ulama yang berpendapat seperti itu atau tidak, maka beliau mengatakan, aku berpendapat dengan pendapat ini jika ada ulama yang mendahului pendapat seperti ini. Namun jika tidak ada, maka jangan ambil pendapat ini. Wala ya'khudhu bi ra'yihi, jangan ambil pendapat ini. Lihat bagaimana Ibnu Taimiyah saja, beliau berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau lihat dulu para ulama sebelum beliau. Apakah ada dari kalangan para ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat ini atau tidak? Jika ada, maka beliau berpendapat dengan pendapat tersebut. Jika tidak ada, maka beliau tidak menyarankan untuk mengambil pendapat tersebut. Lidza yajibu 'ala talibil ilm ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an yasta'ina bi kalamil ulama. Maka oleh karena itu wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk kembali kepada Alkitab atau kitabullah, kepada Al-Quran dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sunnahnya Rasulullah SAW, wa an yasta'ina bi kalamil ulama, dan hendaknya dia meminta pertolongan dengan perkataannya para ulama. Maksudnya gimana? Maksudnya menjadikan perkataan para ulama itu sebagai sesuatu yang dapat menolongnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahamannya sendiri, tidak. Tapi dia melihat bagaimana pendapat para ulama, bagaimana pandangan para ulama, bagaimana penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka ia mengikuti pendapat tersebut. Dia mengikuti pendapat tersebut. Dan ini adalah manhaj. Ini adalah manhaj. Jadi seorang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dengan akalnya, tidak bisa. Atau dengan hawa nafsunya tidak bisa. Atau dengan perasaannya tidak bisa. Tapi dia harus memahami Al-Quran ini sebagaimana para salaf terdahulu memahaminya. Dia harus mengambil perkataan para ulama salaf terdahulu. Agar ia selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena banyak firqah-firqah yang sesat. Mereka juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil. Akan tetapi pemahaman mereka menyimpang. Pemahaman mereka tidak benar. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Oleh karena itu apabila ingin selamat, maka ikutilah pemahamannya para salaf terdahulu. Ikutilah pendapatnya para ulama salaf terdahulu. Insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan sebagaimana yang mereka dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama, yang awal mula, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang ragu atau ingkar terhadap Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan kepadanya, setelah jelas penjelasan dari Rasul itu kepadanya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti
jalan selain orang-orang mukmin. Apabila kita lihat ayat ini turun pertama kali yang disebut orang mukmin adalah para sahabat. Mereka dan mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Maka aku akan palingkan dia kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka itu. Jadi apabila seorang ingin selamat, maka dia harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf terdahulu, para salafus salih terdahulu. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Warruju'u ila kitabillahi yakunu bihifdhihi wa tadabburihi wal amal ala ma ja'a bihi. Adapun kembali kepada Al-Quran, yaitu bisa terwujud dengan menghafalkannya. Bihifdhihi, dengan menghafal Al-Quran tersebut. Wa tadabburihi, dan juga mentadabburinya, merenunginya. Wal amal ala ma ja'a bihi, dan juga mengamalkan apa yang datang dalam Al-Quran tersebut. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang kami menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mampu mengambil pelajaran darinya. Surat Shad ayat 29. Di sini dijelaskan liyadabbaru ayatihi, yang dimaksud dengan liyadabbaru ayatihi ay wa tadabburul ayat yusilu ila fahmil ma'na. Yang dimaksud dengan atau merenungi atau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, yaitu bisa terwujud dengan memahami maknanya. Bisa dengan memahami maknanya. Apabila seorang paham dengan apa yang dibacanya dari Al-Quran ini, maka dia mampu mentadabburinya, mampu merenunginya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan hendaknya orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran darinya. Wa tadzakkur huwal amalu bihadzal Qur'an. Dan yang dimaksud dengan tadzakkur, mengambil pelajaran, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dengan cara mengamalkan isinya, isi Al-Quran tersebut. Nazala hadzal Qur'an li hadhil hikmah. Dan Al-Quran ini turun dengan hikmah tersebut. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya, kemudian diamalkan isinya. Wa idza kana nazala lidzalika, apabila Al-Quran ini turun untuk tujuan itu, falnarji' ila al-kitab linatadabbarahu wa lina'lama ma'anih. Maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran untuk merenungkan ayat-ayatnya, dan juga memahami atau mengetahui makna-maknanya. Thumma nutabbiqu ma ja'a bihi, kemudian kita mengamalkan atau mempraktekkan isinya. Wallahi inna fihi sa'adatud dunya wal akhirah. Demi Allah, di dalam Al-Quran ini terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Taha ayat 123 dan 124, Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa, dan dia juga tidak akan celaka di akhirat nanti. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mengambil peringatan Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta wal iyadzubillah. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini sampai di sini, dan sebelum kita akhiri akan dibacakan beberapa faidah dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, hendaknya penuntut ilmu mengambil ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Hendaknya setiap penuntut ilmu mengambil ilmu dari Al-Quran dengan cara mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya, dan juga dari As-Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan Sunnah ini ibarat sayap burung, yang mana burung tidak akan mampu terbang apabila salah satu sayapnya patah. Demikian juga seorang penuntut ilmu, maka dia harus mempelajari keduanya. Apabila dia fokus atau tidak mempelajari salah satunya, maka keilmuannya akan pincang. Keilmuannya akan pincang. Kemudian yang ketiga, faidah yang ketiga, hendaknya penuntut ilmu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama salaf terdahulu, dan menjadikan perkataan para ulama sebagai rujukan dalam memahami keduanya. Hendaknya setiap penuntut ilmu memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Dan menjadikan pendapat perkataan para ulama sebagai rujukan dalam memahami keduanya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan memahaminya dengan akalnya sendiri, tidak. Atau dengan hawa nafsunya, atau dengan perasaannya. Tidak demikian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dari faidah pada pembahasan kita kali ini, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi maknanya dan juga diamalkan isinya. Maka seseorang hendaknya dia mempelajari Al-Quran, belajar membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian juga mentadabburi isinya, mentadabburi isi Al-Quran, dan juga mengamalkan isinya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, memahami isinya, mengamalkannya, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita untuk juga mampu mempelajari Al-Hadis, memahami isinya juga, dan juga mengamalkan isi dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Hadza wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.